رسول الله. حي على حي على bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat Allah hari ini, detik ini. Apa kita melangkahkan kaki ke masjidnya Allah, yaitu untuk memenuhi suruhan Allah, yang dimana di dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, dan kebahagiaan di akhirat, jauhkanlah kami dari yang dinamakan api neraka. Artian apa bahwa semua bentuk apapun yang kita lakukan di dunia selain hanyalah ingin mendapatkan yang dinamakan kebahagiaan. Kita bekerja banting tulang siang dan malam. Untuk apa? Agar supaya kita bisa merasakan yang namanya bahagia di dunia, nyaman hidup di dunia. Begitu pula dengan kita sholat 5 waktu, menjaga silaturahmi kita, beribadah kepada Allah. Untuk apa? Tak lain adalah menginginkan supaya bagaimana kita bisa hidup bahagia setelah kematian ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah
senantiasa memberikan tips kepada kita. Salah satu bentuk bahwa Allah itu cinta kepada kita. Ini salah satunya kata Allah di dalam Al-Quran. Duribat alaihimul zillatu aynama tuqifu. Kata Allah, sebuah kecelakaan yang dinamakan celaka itu akan mengikuti kemanapun kita berada. Kata Allah, inilah kecuali orang itu bisa hablum minallah wa hablum minannas. Orang itu akan celaka, kata Allah, dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya, apakah dia punya pangkat yang tinggi, apakah dia orang kaya, apakah dia orang hebat. Kata Allah, orang itu akan celaka dimanapun berada, kecuali kata Allah dia mampu menjaga dua. Yang pertama, orang itu mampu menjaga hablum minallah, hubungannya terhadap Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, kata Allah, setelah hubungannya dengan Allah baik, hubungannya sesama manusia pun baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana menjaga hubungan dengan Allah baik? Karena biasa ada tuh orang-orang yang merasa sudah hebat. Orang-orang yang kaya kebanyakan mengatakan kalau misalkan ibadahnya bolong-bolong, tak sedikit banyak orang yang mengatakan siapa tahu tidak jadi masalah sholatnya bolong, yang penting kebaikan yang lain itu bisa menutupi daripada kekosongan atau kekurangan ibadahnya. Ini adalah cara berpikir yang perlu kita luruskan. Karena sudah banyak ulama yang menjelaskan bahwa amal ibadah yang lain itu akan memberikan manfaat kepada orang yang melakukan kebaikan itu apabila sholatnya, kewajibannya, hutangnya kepada Allah itu lunas. Sholatnya sudah baik, kewajibannya 5 waktu telah baik, barulah diperiksa kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau demikian, Nabi baik sedekah tak, haji tak 2 kali, 3 kali, umrah tak hampir tiap tahun. Kalau sholat tak baik, maka itu tidak akan memberikan manfaat di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, olehnya itu hal pertama yang perlu kita lakukan untuk menjaga hubungan dengan Allah adalah menjaga sholat tak. Periksa sholat tak. Apakah lengkap 5 waktu tak? Jangan sampai tahajudnya lancar, duhanya lancar. Bukan dilarang untuk sholat duha. Jangan sampai bangun sholat tahajud ketinggalan sholat subuh. Jangan sampai bangun sholat duhanya tertidur di waktu duhur sampai asar. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang lain melalaikan dari sholat 5 waktu. Makanya ada ulama tak pernah mengatakan, wahai anak muda yang ingin hijrah, tak usah tinggi-tinggi dulu pembahasan tentang tasawuf, hakikat, tarekat. Belajar dulu sholat. Ikuti kajian-kajian yang dasar-dasar dulu. Belajar dulu bagaimana cara sholat yang baik. Bagaimana sholat 5 waktu itu yang sebenarnya. Barulah kita naik sedikit demi sedikit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjaga hubungan dengan Allah yang pertama perlu kita lakukan dan paling utama adalah perbaiki dulu sholat dan 5 waktu. Yang biasa telat-telat sedikit, kasih maju sedikit supaya tepat waktu. Yang biasa sering mengkodak sholat,
usahakan jangan lagi diqada salatnya. Bahkan guru tak pernah mengatakan seperti ini. Nah, kalau perlu tak usah belajar tentang mengqada, supaya tidak ada pikiran supaya kau mengqada salat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki salat tak supaya terjalin hubungan tak dengan Allah. Kalau hubungan tak terjalin dengan Allah Subhanahu wa taala, kata guru dulu ketika pembekalan di pondok kami pernah mengatakan begini. Nah, kalau misalkan kalian berada di jalan Allah, buang pikiran-pikiranmu yang jelek-jelek. Bagaimana kalau habis makananku? Bagaimana kalau misalkan saya sakit? Bagaimana kalau saya menderita di pondok? Buang pikiranmu ketika engkau berada di jalan Allah, ketika hubungan engkau dengan Allah itu baik. Jangan pernah berpikir Allah itu akan berpaling ketika engkau kesusahan. Kalaupun engkau sedikit kesusahan merasakan lapar, ketahuilah Allah ketika itu hanya ingin engkau bermanja dengan Allah. Bagaimana bermanja dengan Allah? Bermanjalah di dalam salatmu, menangislah di dalam salatmu, panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah. Kemudian yang kedua, hablum minan nasnya pun harus baik. Menjaga hubungan dengan manusia bagaimana? Apakah sama seperti menjaga hubungan dengan Allah? Menjaga hubungan dengan manusia simpel, menjaga silaturahmi, mulai dari diri sendiri, kemudian orang-orang yang berada di rumah kita. Karena sekarang itu tak sedikit di antara kita, mungkin banyak satu rumah tidak saling bicara. Boleh jadi dalam 24 jam dengan orang yang satu rumah dengan kita sendiri tidak saling tegur dan sapa. Kalau di atas rumah kita sudah bagus silaturahmi kita, barulah kita turun ke kiri dan ke kanan, ke samping rumah kita, orang sekitar kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah, jaga hubunganmu dengan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, jaga hubunganmu dengan Allah. Kalau kedua ini engkau jaga, mampu engkau jaga dimanapun engkau berada, yang namanya kecelakaan, yang namanya cilaka, Allah akan jauhkan dari orang-orang yang mampu menjaga kedua hal ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dua hal ini tak bisa dipisahkan. Hubungannya kepada Allah baik, akan tetapi hubungannya sesama manusia itu tak baik, itu pun juga tak baik. Ketika kita lolos dari pemeriksaan salat setelah sepeninggal kita, maka isi daripada tabungan kita itu ternyata kosong. Kenapa demikian? Karena silaturahmi kita dengan sesama manusia tidak ada. Begitupun sebaliknya, kalau hubungannya dengan manusia baik, akan tetapi hubungannya dengan Allah baik, sama halnya ketika banyak tabungan tapi tak mampu kita raih, tak mampu kita nikmati. Olehnya itu, jagalah kedua hal ini. Perbaiki salat tak, jaga hubungan tak dengan Allah. Salah satunya dengan membangun masjid-masjidnya Allah, meramaikan masjidnya Allah. Pernah dulu ketika pembekalan menuju sebelum masuk bulan suci Ramadan, biasanya ada pembekalan. Guru tak berkata, nah ketika engkau memasuki satu kampung, maka pertama yang perlu kalian lihat untuk menilai warga di situ, tak perlu kau lihat rumahnya berapa, mobilnya apa, pangkatnya. Akan tetapi pandanglah rumah Allah yang ada di situ. Kalau rumah Allah itu terpelihara baik, kalau rumah Allah di tempat itu bersih, ramai, maka ketahuilah orang yang ada di kampung itu hubungannya dengan Allah juga pasti baik. Akan tetapi begitu pula dengan sebaliknya. Oleh
tinggalkan apapun pekerjaan. Kalau ini mampu kita jaga, satu kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan janji Allah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid-masjidnya Allah, Allah akan membangun istana untuknya di surga. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ketika satu kampung, satu daerah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan barokah. Barokah yang berada di atas langit Allah akan turunkan. Barokah yang ada di perut dunia Allah akan naikkan. Barokah yang jauh Allah akan dekatkan. Begitulah gambaran yang Allah berikan, yang akan Allah balaskan kepada orang-orang ketika satu kampung di kampung kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, perbaiki masjid. Sekarang saya lihat ini sementara dalam keadaan pembangunan. Insya Allah ini akan menjadi ladang untuk kita untuk berinvestasi, untuk menambah pundi-pundi amal kita, tabungan kita kelak di akhirat nanti. Semoga apa yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang berlipat ganda. Dan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala